Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wa jama'nai bihi fi kulli adwari wa ala alihi washabihi nur. Alhamdulillah, saat ini kita kembali untuk bersama-sama membaca sejarah dari insan yang paling mulia, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita masuk di bab yang ke-21. Qala syekhuna wa syekhul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa barakatihim fid dharaini amin. Ilhanukal ida'u Quraisyin li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gangguan orang-orang Quraisy kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhadat Quraisyun untuk di Rasul sallallahu alaihi wasallam batas tahzi'u bihi. Orang-orang Quraisy sepakat mengambil keputusan untuk mengganggu Rasulullah SAW dan merendahkan, menghinakan Rasulullah SAW, khususan idza dhahaba ila shalah, terlebih dalam waktu Rasulullah hendak bepergian menuju salat. Ba'da an ra'at istimraru fi da'wa wa difa'a ammihi anhu. Saat kapan itu sudah diambil keputusan orang-orang kafir Quraisy? Ketika orang Quraisy semakin melihat Rasulullah semangat, gigih dalam berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berhenti dari sana pula, akan tapi semakin melihat pamannya yaitu Abu Thalib semakin benar-benar membela, menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal lutfi wal afi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diganggu oleh mereka orang-orang kafir Quraisy yang gangguannya sangat luar biasa, Rasulullah SAW tetap membalasnya, menghadapinya dengan sopan santun, dengan sifat santunnya, waswaber dengan kesabarannya, walutuf walaf dengan lemah lembut, dan tetap Rasulullah dalam keadaan pemaaf kepada siapapun yang telah mengganggunya. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang sangat membenci dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kepada orang-orang yang berbuat baik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana asyaddahum ida'an li Rasul Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa Uqbah bin Abi Mu'aid wal Walid ibn al-Mughirah. Siapa saja di antara mereka orang-orang yang paling mengganggu, orang-orang yang paling membenci terhadap Nabi Muhammad SAW, di antaranya ialah Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, dan kemudian Walid bin Mughirah. Dan masih banyak dari orang-orang yang sangat-sangat membenci dan mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intaqamallahu min jamil mustahzi'ina ba'dal hijrah. Akan tetapi dari kejadian yang telah dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas gangguan-gangguan orang-orang kafir Quraisy tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, membalas mereka semuanya dengan balasan yang sangat-sangat parah. Al-mustahzi'ina ba'dal hijrah. Dari semua mereka itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man qutil. Di antara mereka ada yang terbunuh. Wa minhum man ahlakat zul amrad. Dan di antara mereka ada yang binasa gara-gara sakit yang sangat menghinakan pada diri mereka semuanya. Dari peristiwa ini, yang mana kita telah disebutkan oleh mu'alif dari sebagian orang-orang yang membenci dan mengganggu Rasulullah SAW dari kaum laki-laki, di antaranya itu Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Mu'aid, dan Walid bin Mughirah, dan masih banyak. Tidak hanya berhenti dari itu pula, akan tapi juga terjadi pada Nabi Muhammad SAW yang mengganggu ialah dari kalangan wanita. Siapakah itu? Ialah Ummu Jamil bintu Harb bin Umayyah waktu Abi Sufyan. Ummu Jamil merupakan dari istri Abu Lahab, yang mana tidak ada bedanya, istri dan suaminya sangat membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Ummu Jamil kepada Nabi Muhammad SAW? Di antaranya ialah faqad kana tahmilu syauq, yang mana Ummu Jamil ini senantiasa membawa duri. Untuk apa? Wadada'u fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana duri itu diletakkan di jalan-jalan yang mana dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ala babihi, dan diletakkan di depan pintu Nabi Muhammad SAW di setiap malamnya. Ini dari kalangan perempuan yang sangat mengganggu Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari hal itu, ketika turun ayat Tabbat yada abi lahabi wa tab sampai akhir surat kepada Nabi Muhammad SAW, wa imra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad, yang mana tidak terima dari Ummu Jamil ini sehingga menghampiri Rasulullah SAW. Wa huwa jalisun fil masjid indal Ka'bah, yang mana Rasulullah SAW ini saat itu duduk di masjid bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa fi yadiha fihra'ai bimiqdar mil kaf, yang mana Ummu Jamil ini tidak datang dengan membawa tangan kosong, akan tapi membawa batu segenggam. Kemudian ketika sampai di hadapan Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW, si Ummu Jamil mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, aina sahibuka?" Mana sahabatmu Muhammad ibnu Abdillah? Yang mana di hadapan Sayyidina Abu Bakar ini bertanya Ummu Jamil, sedangkan di sebelah Sayyidina Abu Bakar terdapat Nabi Muhammad SAW. Akhadallahu bi basarihan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala mengambil pandangan Ummu Jamil pada saat itu, tidak melihat di sebelah Sayyidina Abu Bakar terdapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai-sampai mengatakan, ya, Ummu Jamil mengatakan, mudammaman asaina wa amruhu abaina wa dinuhu qallaina. Wahai Abu Bakar, katakan kepada sahabatmu, yaitu Muhammad, mudammaman asoina, aku telah mengingkari, aku telah tidak mengikuti, mengabaikan. Mudammaman, orang yang tercela ini. Jadi Nabi Muhammad namanya diplesetkan oleh Ummu Jamil dengan istilah mudammam. Wa amruhu abaina, dan semua perintahnya aku abaikan. Wa dinu qallaina, dan agamanya pula telah aku abaikan semuanya. Dari sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, saat itu Ummu Jamil mengatakan seperti itu, Rasulullah tidak menjawab sedikit pun. Ini hikmahnya agar kita selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para orang-orang yang mendolimi kita, orang-orang yang telah mencaci kita dengan bodoh amat. Yang mana nama Rasulullah SAW bukan muzammam, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak diberikan nama sebagai muzammam, tapi Rasulullah diberi nama sebagai Muhammad. Maka dari itu, istilah dalam hal ini, peristiwa ini, maka kita ambil hikmahnya, ya, Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada kita untuk bodoh amat kepada orang-orang yang mencaci kita. Yang mana istilahnya, mengapa saya harus marah? Nama saya bukan Muhammad, nama saya bukanlah muzammam, tapi nama saya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman syarafat faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, amma taruha ra'atka, faqala ma ra'atni laqad akhadallah bi basariha anni. Kemudian si Ummu Jamil ini pergi, dan Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, amma taruha ra'atka, wahai Rasulullah, apa engkau melihatnya? Adapun engkau melihatnya, sedangkan dia tidak melihatmu. Faqala ma ra'atni, dia tidaklah melihatku, wahai Abu Bakar. Yang mana Rasulullah melihat Ummu Jamil, tapi Ummu Jamil tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Kenapa? Laqad akhadallahu bi basariha anni, sungguh telah Allah SWT mengambil pandangan Ummu Jamil pada waktu itu kepadaku. Ini bukti bahasanya Nabi Muhammad SAW sangat-sangat terjaga dari hal-hal yang tidak baik, dari orang-orang yang memuji Nabi Muhammad SAW. Semoga di peristiwa di bab yang ke-21 ini, gangguan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW ini, kita bisa meniru apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW ketika menghadapi mereka, para pengganggu, para pembenci, para penghina Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya peristiwa itu saja, ketika Rasulullah SAW beliau keluar untuk menuju sholat di sekitaran Halul Ka'bah, yang mana orang-orang kafir Quraisy menanti Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ini sajid, dalam keadaan sujud, larfa rosah hatta ja'ul Fatimah, Rasulullah SAW ini didolimi dengan apa? Orang-orang kafir Quraisy ini mengumpulkan kotoran-kotoran onta
Sehingga ketika Rasulullah SAW sujud, dilemparkan kotoran unta tersebut di atas punggung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mengangkat kepalanya sampai Sayyidah Fatimah putri tercinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar. Sehingga dari peristiwa itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, summa qala Allahumma alaika bi Quraisy salasa marrat, ya Allah, aku pasrahkan terhadapmu orang-orang kafir Quraisy ini, dengan mengulangi doa tersebut sebanyak 3 kali. Wa qala wa kanu yarona anna da'wata fi dalikal balad mustajabah. Orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah melantunkan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy ini tidak mengerti, bukan tidak mengerti bahwasanya daerah sekitaran Haulul Ka'bah ini, sekitar Ka'bah ini termasuk tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan tidak tahu, mereka semua tahu dan menyadari bahwasanya tempat ini adalah mustajab. Siapapun yang berdoa akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka ialah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abu Mu'aid, dan masih banyak orang-orang telah memerangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya hal ini saja, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab ketika Rasulullah hendak berdakwah, mereka mengintainya, mengikutinya sambil mengatakan, jangan dengarkan, Muhammad ini adalah pembohong, Muhammad ini adalah orang gila, Muhammad ini adalah orang-orang ahli sihir. Semua cacian, makian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW agar orang-orang tidak mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara itu yaitu Umayyah bin Khalaf, ketika melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berjalan, selalu Umayyah bin Khalaf ini mencaci maki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga cacian-cacian disampaikan, dilontarkan untuk menghinakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ialah di sini penyebab turunnya surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, yang mana Umayyah bin Khalaf ini ketika melihat Rasulullah SAW pasti mencaci maki Nabi Muhammad SAW dengan menganggapnya hammazahu walam mazahu, ialah celakalah Muhammad SAW. Sehingga di sini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah setiap pengumpat lagi pencela atau penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pada saat itu orang-orang kafir Quraisy telah menghabiskan waktunya, telah terus menghina Nabi Muhammad SAW, merendahkan Nabi Muhammad SAW dimanapun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW mendakwakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka terus mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar satu, tidak ada ya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betapa besarnya perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mengajarkan agama-agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sampai kepada kita semuanya. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah untuk senantiasa putus asa menyebarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari hal ini mari kita untuk semangat terus-menerus istiqomah, terus-menerus untuk gigih dalam mengajarkan, dalam menyebarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di bab ke-21 ini menjadikan kita untuk semakin terus menambah rasa mahabbah, rasa mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa tergolong orang-orang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.